Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan selalu bahagia. Amin. Baik. Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu Semakin Bersinar. Oke Pisces, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Six of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya King of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Justice. Kartu kelima. Di sini kita punya A Nine of Wands. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Seven of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya King of Cups. Oke. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu semakin bersinar. Oke. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya King of Nah, ini menggambarkan ya, ada sebuah keseimbangan. Ada keseimbangan yang mulai kamu capai di dalam kehidupanmu. Di mana kamu benar-benar setelah mampu menyeimbangkan dirimu. Seimbang antara pemikiran, sikap, perasaan, dan juga cara-cara lainnya di dalam menjalani hari-harimu. Maka kamu juga mulai mencapai keseimbangan yang lebih baik di dalam kehidupanmu. Kegiatanmu menjadi lebih berjalan dengan lancar. Hubunganmu dengan orang-orang sekitar, dengan teman, sahabat, lingkungan kegiatan, menjadi semakin baik, semakin hangat, dan semakin banyak manfaat positif yang bisa didapatkan satu sama lainnya. Dan dari situlah kamu rasakan kembali kebahagiaan, kenyamanan di dalam menjalankan kehidupanmu. Dan setelah kamu dapatkan peluang dan kesempatan yang lebih baik, maka akan ada perubahan dari finansial. Dan finansial yang baik inilah yang akhirnya mampu membuat kamu persembahkan yang terbaik untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan keseimbangan ini kamu dapatkan dikarenakan kamu mampu bersikap tenang, mampu berpikir positif, mampu mencari cara dan solusi atas permasalahan, atas tekanan-tekanan dari kegiatan. Bukan lantas kamu berlarut dalam sebuah keadaan, tetapi kamu berusaha untuk mencari bagaimana realisasi, bagaimana cara untuk melewati itu semua. Dan mungkin dengan sikap yang seperti inilah, kamu banyak membawa keberkahan, membawa kebaikan dari lingkungan-lingkungan di mana kamu tempat melakukan kegiatan. Mungkin sebelumnya di pekerjaan, di bisnis, di usaha yang kamu jalankan, mungkin ada sebuah permasalahan, ada tekanan dari pekerjaan, ada tuntutan-tuntutan dari kegiatan. Tetapi kamu mampu mencernanya dengan sangat baik. Mampu bersikap tenang dan mencari tahu, mencari cara bagaimana ini semua bisa terselesaikan. Dan akhirnya setelah ini terselesaikan, bukan hanya baik untuk kamu, tetapi juga ada kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekitarmu, oleh teamworkmu, oleh lingkungan kegiatanmu. Sehingga kamu semakin dihargai, semakin disenangi, semakin banyak manfaat baik yang bisa kamu sebar di dalam kehidupanmu.
Ya, di dalam hubungan pertemanan, persahabatan, ya, di dalam hubungan sosialisasi juga seperti itu. Ya, kamu mampu berpikiran positif, berpandangan baik, selalu memberi masukan, selalu memiliki ide dan gagasan bagaimana caranya untuk sama-sama berkembang. Ada topik-topik yang menarik yang bisa kamu perbincangkan. Bukan justru malah menceritakan orang lain. Membeberkan keburukan, kekurangan orang-orang di sekitarmu. Nah, inilah yang membuat hubungan-hubungan yang kamu jalani menjadi semakin hangat, menjadi semakin berfaedah dan bermanfaat baik. Nah, dari situlah kamu semakin bersinar, semakin dipandang, semakin dihargai oleh orang-orang sekitarmu. Ya, jadi dan inilah mungkin ya, kenapa kamu pantas untuk merasa gembira, merasa bahagia begitu ya. Karena ada sinar, ada kilau yang kembali mampu kamu pancarkan dari dalam dirimu. Dan kilau ini bukan hanya baik untukmu, tetapi juga baik untuk orang-orang di sekitarmu. Nah, dari situlah ya keluarga, ya orang tua, kerabat itu semakin bangga pernah memiliki kamu di kehidupan mereka. Karena kamu mampu fight, mampu berjuang, mampu jadi yang terbaik, serta banyak cerita-cerita positif tentang dirimu yang mereka dengar. Jadi inilah yang membuat mereka semakin sayang, semakin bangga, ya, dan semakin bisa memberikan ya juga yang terbaik untukmu, seperti perhatian, ya, pengertian. Jadi apapun setiap langkahmu didukung oleh orang-orang sekitarmu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi ini menggambarkan bahwa kamu akan menjadi seseorang yang begitu kaya. Kaya di depan mereka, kaya di depan orang-orang, bukan memiliki harta yang banyak. Bukan memiliki uang yang berlimpah. Tetapi dengan pemikiranmu, dengan caramu bersikap, caramu berteman, caramu berkegiatan, inilah yang dihargai oleh mereka. Kamu memiliki kekayaan pikiran, kekayaan hati, kekayaan sikap, juga attitude. Dan hal inilah yang membuat banyak orang yang nyaman dengan dirimu. Nah, jadi mungkin ada hubungan pertemanan, persahabatan yang mungkin dulunya selalu cekcok ya, selalu berselisih paham. Tetapi dengan ada dirimu, kamu memberi pandangan, memberi perhatian ya, memberi keyakinan bahwa seharusnya kita harus saling membantu, saling support, saling dukung, bukan malah saling menjatuhkan. Sehingga ya hubungan-hubungan itu menjadi semakin solid, menjadi semakin baik. Dan ada manfaat-manfaat positif yang bisa saling ditransfer untuk satu sama lainnya. Dan inilah ya yang membuat image-mu, yang membranding dirimu akhir-akhir ini menjadi semakin bersinar, semakin berkualitas. Ya, ada penghargaan, ada penerimaan dari mereka-mereka yang begitu nyaman dengan dirimu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kedua, di sini kita punya Six of Wands. Nah, ya kan? Jadi memang kemenangan, kesuksesan sedang ya ada di dalam kehidupanmu ataupun mulai mampu kamu raih ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena mungkin kamu nggak ingin menjadi orang yang terlena, ya, abai begitu ya, terbuai begitu ya. Karena mungkin keberhasilan sesaat. Sedapat mungkin bagaimana caranya kamu terus pertahankan kemajuanmu ini, perkembangan di dalam hidupmu. Dan kamu terus ya memperbaiki, mengelola pemikiranmu agar tetap positif. Jadi apapun permasalahannya ya, bagaimanapun lika-liku yang kamu hadapi, tentu kamu terus fokus, terus intens di dalam mencari cara untuk mengetahui bagaimana langkah menyelesaikan, bagaimana bisa keluar dari permasalahan-permasalahan, tentunya dengan cara-cara yang baik.
Nah, dengan sikap yang tak ingin terlena, tak ingin terbuai inilah, makanya kamu mulai mampu meraih kemenangan, meraih kesuksesan dan keberhasilan di dalam dirimu, di dalam kehidupanmu. Dan ini juga bukan untuk dirimu, tetapi kamu juga turut ikut membawa orang-orang sekitarmu untuk merasakan kebaikan ini, merasakan keberhasilan ini. Oke, makanya sinarmu, kilaumu memang sudah tidak terbantahkan lagi. Ya, oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, jadi memang nggak bisa kita pungkiri ya, di saat ada kesuksesan, ada keberhasilan ya, di saat ada kepercayaan ya, di saat itulah kamu mulai memiliki power yang kuat ya. Kamu mulai memiliki sikap ataupun pandangan yang mulai diteladani, ya, mulai dicontoh, mulai diikuti oleh orang-orang. Nah, jadi di saat kamu memiliki ide, memiliki gagasan untuk sebuah kegiatan, kamu paparkan dengan sangat tepat, sehingga orang-orang yang ada di sekitarmu ikut mensupport, ikut membantu, ikut memudahkan jalanmu. Nah, ini salah satu kekuatan yang kamu miliki nantinya, ataupun akhir-akhir ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Justice. Nah, jelas ini adalah sikap adil, ya. Kamu mampu menegakkan keadilan di dalam kehidupanmu. Maksudnya begini, kamu mampu berlaku adil untuk hal apapun di dalam hidupmu. Semuanya kamu letakkan pada tempat, pada porsi, pada waktu yang tepat. Nah, jadi mungkin sikap ini kamu dapatkan karena mungkin kamu bisa mampu berproses selama ini. Mampu belajar dari setiap apa yang kamu lewati. Sehingga sedikit demi sedikit membuat kamu semakin bijak, semakin matang, serta semakin mampu menegakkan keadilan. Berlaku adil untuk hal-hal di dalam kehidupanmu. Dan semuanya kamu letakkan, kamu taruh pada porsi yang pas dan tepat. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, benar kan? Jadi memang akan ada hal-hal yang di luar dugaanmu, hal-hal yang di luar ekspektasimu, dan itu benar-benar hadir dan datang ke dalam kehidupanmu. Seperti apa? Mungkin seperti tawaran, kepercayaan, peluang ya, yang mungkin mulai terbuka, yang mungkin mulai diberikan ya oleh bos, majikan ya, kepala kantor, kepala bidang di mana tempat kamu melakukan kegiatan. Karena apa? Karena mereka bisa melihat nih ya, bagaimana kemajuan timmu, bagaimana perkembangan di dalam bidang ya yang ada, yang kamu berkegiatan di sana. Ya, mereka bisa lihat dengan jelas ya, ini jelas-jelas idemu, gagasanmu ya, sumbangsihmu, sehingga kegiatan ini berjalan baik. Sehingga mulai ada tawaran yang lebih menjanjikan, peluang ya untuk melakukan ataupun memimpin sebuah bidang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ya. Dan bisa jadi kamu semakin ya ditempatkan di posisi terbaik di lingkungan-lingkungan sosialmu. Entah di lingkungan pertemanan, di lingkungan persahabatan, ada tempat tersendiri ya yang mereka letakkan seolah-olah kamu di sana begitu. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang memang nggak kamu sangka tiba-tiba terjadi di dalam hidupmu. Dan memang ini semua karena sikap, karena cara berpikirmu ya, karena cara-caramu di dalam fokus, di dalam intens, selalu ingin menjadi orang yang mampu ya menyelesaikan, memandang, memutuskan segala sesuatunya dengan porsi yang sangat tepat. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, jadi ini mungkin sebagai pengingat diri ya. Ini mungkin salah satu di mana kamu benar-benar didewasakan oleh keadaan, oleh situasi yang pernah kamu lewati. Kenapa? Karena saat ini kamu benar-benar mampu mengendalikan dirimu. Mampu mengelola pemikiranmu agar tetap positif, agar tetap terbuka dan berkembang.
Ya, sehingga kamu mampu bertahan dari guncangan-guncangan, dari badai, dari permasalahan-permasalahan yang mungkin selama ini kamu dapati, yang mungkin selama ini ada di dalam kehidupanmu. Sehingga dengan pengendalian diri yang baik, kamu benar-benar bisa melewati itu semua. Ya, meredakan badai yang ada di dalam hidup. Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa kamu memang benar-benar bisa menjadi kembali bersinar dan kembali mendapatkan hal-hal terbaik, hal-hal indah di dalam kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga teman benar-benar akan kembali bersinar. Dan kilaumu akan benar-benar mampu membawa kebaikan, membawa perubahan, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang sekitarmu. Sehingga hal inilah yang akan membawa begitu banyak kebahagiaan, kenyamanan, ya, rasa percaya, dan keharmonisan di dalam hubungan-hubungan yang kamu jalankan. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.